Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai di episode keempat. Iya, Ya. Kemarin kita bahas tentang impian dan impian takdir. dan takdir ya. Sekarang kita juga bahas tentang yang sering juga ditanya-tanyakan atau sering menjadi pertanyaan umum di Iya. kalangan orang-orang yang baru terjun di masyarakat atau katakan fresh graduate yang di pedesaan ingin Ya. meneruskan ke sesuatu, ke jenjang, entah itu ke perdagangan atau lainnya. Dan tema saat ini kita bahas tentang senjata dan benteng. Senjata dan benteng. Wah, ini itu peperangan atau gimana ini? Ini mohon maaf kalau nanti ada sedikit noise, soalnya kita nyoba di outdoor. Oh iya, Oke. outdoor. Jadi gini, kan di masyarakat adat Jawa khususnya, Ya. kan ada istilah membentengi diri dengan entah itu jimat atau lainnya. Gitu. Jadi gini, perlukah Ya. seseorang itu memiliki senjata dan benteng untuk dirinya? Oh, kalau konteksnya itu untuk perlindungan diri berarti ya. Berarti kalau orang Jawa itu duwe upas. Ya, semacam itu kalau senjata dan bentengnya itu punya jimat. Nah, itu ya kalau dilihat orangnya. Tapi kalau dari pendapat saya pribadi, kalau dalam konteks kita anak santri ya pasti harus punya gitu, pasti harus punya. Soalnya itu nanti kan berhubungan dengan wirid juga. Iya. Wirid atau zikir. Gitu. Zikir. Doa juga kan silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Oke. Jadi setelah tadi kita tahu kalau itu adalah perlu. Perlu. Sekarang kita bahas di segi wetannya itu, kulon, wetan kulonnya. Iya, wetan kulonnya. Sekarang di sisi pesantren ada kata-kata tadi wirid, ada zikir gitu. Bentuk wirid dan zikir seperti apa yang bisa menjadi senjata atau benteng? Bentuk zikir atau yang bisa menjadi senjata atau benteng. Sebenarnya kalau kita mau mencari fadilah dari sebuah dari wirid itu ya, atau zikir itu pasti ada yang bertujuan untuk membentengi diri dan juga ada yang bertujuan untuk menjadi senjata, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi tidak seberapa sreg ketika menjadikan wirid itu hanya untuk benteng atau senjata untuk diri sendiri ketika ada musuh itu. Ya karena wirid sendiri kan tujuannya juga untuk mendekatkan diri. Zikir. Kalau mengingat. Jadi gini, kalau misal seseorang itu wirid atau zikir untuk mencari perlindungan, dia akan mendapatkan itu, pasti mendapatkan itu. Tapi dia tidak mendapatkan kedekatannya dengan Allah. Jadi kalau saya pribadi, udahlah zikir wirid lillahi ta'ala, Allah sudah selesai. Untuk bonusnya hasilnya itu dia pasti dibentengi oleh Allah secara langsung. Terus menurut jenengan, apakah zikir itu sama dengan mantra? Apakah zikir itu sama dengan mantra? Gimana ya? Menurut saya. Karena kan ini tadi pembahasannya tentang benteng. Kan di masyarakat umum kan seperti ada mantra, untuk doa Jawa atau apa. Apakah kembali seperti tadi, kembali ke bahasan tadi, apakah zikir itu sama dengan mantra? Apakah zikir itu sama dengan mantra? Kalau pendapat saya pribadi sih enggak ya. Enggak sama. Karena cuma enggak sama sebab itu tadi lebih ke tujuannya. Kalau memang tujuannya zikir itu untuk perlindungan diri, ya bisa dikatakan zikir itu hanya sekedar mantra saja. Tapi kalau zikir itu tujuannya untuk mendekatkan diri taqarrub ilallah, ya sudah, itu berbeda, itu bukan lagi mantra. Atau mungkin mantra dalam kata Arab itu wirid itu bukan? Bukan. Oke. Bagi seorang santri seperti kita ini, mungkin sudah terbiasa dengan wirid dan juga zikir. Lantas, bagaimana dengan orang yang harinya habis oleh pekerjaannya? Sehari-harinya waktunya habis dengan pekerjaannya, sedangkan gampangnya mereka tidak seberapa mempunyai waktu untuk berzikir seperti itu. Bagaimana membentengi, mempersenjatai dirinya seperti itu.
Itulah kalau menurut pendapat pribadi saya sih itu yang menjadikan apa ya, polemik tersendiri ketika apa namanya, seorang santri mereka berkutat dengan zikir dan wiridnya, mereka seharusnya juga mendoakan mereka yang bekerja kan di situ. Makanya orang-orang yang bekerja itu rezekinya juga kan digantungkan kepada keluarganya yang mencari ilmu kan seperti itu. Hakikatnya seperti itu. Tapi yang ada ya memang orang bekerja memang untuk mencari uang kan. Sedangkan ketika mereka bekerja otomatis pikirannya tidak sesuai untuk semisal gini, kita membuat pola pikir. Kita bekerja untuk mencari nafkah halal, untuk menafkahi keluarga, untuk membuat katakanlah dengan niat-niat baik. Apakah seperti itu nanti kerja kita menjadi wirid kita? Bisa. Kalau seperti itu memang itu menjadi wiridnya. Seperti kita menyapu. Kita dengan niat untuk membersihkan, untuk membuang kotoran di jalan. Sedangkan ada tuntunan untuk memang membersihkan atau apa itu istilahnya? Jadi tafaul. Tafaul itu perandaian, afirmasi. Jadi ketika seseorang bekerja, memang itu wiridnya. Kalau memang dia bekerjanya itu dalam konteks dia beribadah mencari halal, bekerja kan juga termasuk bagian dari ibadah kan. Kalau dia ketika bekerja itu niatnya juga untuk beribadah mencari halal, memberi nafkah kepada keluarganya, itu bisa menjadi wiridnya. Kalau memang orang tersebut sadar. Bisa dipahami. Toh yang santri pun ketika wirid kok tujuannya berbeda agar nanti kelak seperti ini, berarti dia apa bedanya dengan orang yang bekerja tapi tidak beribadah kan gitu. Terus esensi dzikir selain sebagai senjata dan benteng diri. Esensi dzikir kan ingat kan ya. Jadi kalau saya pendapat saya pribadi dari awal kan kita ngetan ngulon ini kan lebih ke pendapat pribadi ya, bukan yang itu. Jadi kalau esensi dzikir bagi saya sendiri itu ketika seorang berzikir itu esensinya adalah mereka berusaha untuk mengingat Allah. Tapi sebelum seseorang itu bisa mengingat Allah, seharusnya dia tahu bagaimana dirinya sendiri. Jadi untuk memperbaiki diri lah, untuk memperbaiki dirinya, ada kekurangan apa ketika dia berzikir dengan tujuan untuk mendekatkan kepada Allah, dia akan mengenal dirinya. Ketika dia sudah mengenal dirinya, ada kekurangan ini, dia menambal dengan kebaikan ini, berarti dia ketika itu bisa ingat kepada Allah. Seperti itu. Oke, bisa dimengerti. Dan semoga acara ini juga bisa mengingatkan kita, bisa menjadi dzikir, bisa kita mengubah pola pikir kita dan membuat keseharian kita penuh dengan dzikir dengan mengingat aksir bidzikrillah. Melalui kita melihat tumbuhan, melihat alam-alam seperti gini yang asri, terus kita mengucap alhamdulillah, subhanallah, dan kita menjadikan dzikir di sekitar kita. Untuk episode kali ini kita cukupi karena hujan sebentar lagi turun dan tidak memungkinkan untuk meneruskan obrolan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.